Assalamualaikum sahabat Yayasan Mansyur Tuah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah sahabat, hari ini Pak Haji beserta kru Yayasan Mansyur Tuah kembali untuk bersilaturahmi ke rumah Ibu Bahria. Siapa sih sebenarnya Ibu Bahria ini? Ibu Bahria adalah seorang penderita kanker ganas yang ada di bagian kakinya yang berada di Jalan Gunung Lingai, Samarinda, guys. Melihat kondisi Ibu Bahria ini membuat Pak Haji sangat bersedih. Pasalnya, penyakit yang diderita Ibu Bahria ini terbilang sangat parah dan sudah 3 tahun lamanya Ibu Bahria menahan rasa sakit yang dideritanya ini. Oh, aku buat sekolah enggak tahu, kaget aku. Kaget Pak De, kita gini nah Pak De. Ini anggota gali kubur saya. Terus ini sakit. Iyahnya kayak Sudah berapa tahun Bu? Kalau emang pakai Pak 2 tahun, yang mulai sakitnya setahun. Jalan 7 bulan ini. Terus enggak ada sama pemerintah apa sama sekali enggak ada? Subhanallah ya Allah. bantuan dari warga aja. Ya. Pak De kenapa enggak ngomong dari awal itu loh? Sudah lama 2 tahun Pak De, saya loh di sini sering. Ini tadi ketemu Pak. Ini tadi baru aku ngomong sama bos sudah ngomong. Oh iya, yang aku TBA Acil. Ini baru. Dan kabarnya kaki dari Ibu Bahria disarankan pihak dokter harus diamputasi, guys. Kasihan ya. Yuk kita tanya langsung sama Ibu Bahrianya. Saya bicara saya kan. Ini awalnya gimana bisa kok? Awalnya jatuh di dapur, kayu ulin patah. Jatuh. Iya. Nah, terakhir waktu pas jatuh tuh udah periksa. Nggak langsung periksa karena urut. Nggaknya bengkak gitu. Awalnya nggak langsung bengkak. Habis diurut kembali, sekalinya playset lagi di situ langsung memerah, mulai membengkak. Jadi dalam 2 tahun dalam membengkak masih bisa jalan, tapi dalam Januari ini sampai sekarang ya begini, hitungan mau 2 tahun 7 bulanan lah. Nah, kalau aktivitas ibu sehari-hari gimana? Nggak bisa apa-apa lagi. Duduk di sini aja. Makannya, minumnya, anak, suami. Sama suami sama anak. Iya. Sejauh ini sudah ada bantuan atau pendampingan pemerintah? Kalau bantuan dari semua warga Gunung Lingai, Warga Bu ya, keluarga saudaranya. dari kepolisian waktu itu ada juga. Nah, ini terakhir kalau dari pihak dokter apa sih yang Bu harus dilakukan di operasi atau gimana? Kalau dari kedokteran suruh amputasi, saya tidak mau. Ibu tetap bilang Tidak mau. ini kan kalau dari kedokteran apa Bu bilangnya? Tumor ganas. Tumor ganas. Tapi ibu kena ini tahunnya umur berapa Bu? Baru 3 tahun ini? Atau memang sudah lama? Kalau dari kedokteran? Kalau yang saya ke dokter itu Januari tahun ini. Yang dalam 2 tahun itu saya nggak ngapa-ngapain, diurut aja. Ngomong lah. Baru dapat vonis sama dokter. Sudah bengkak, mulai nggak bisa jalan lagi. Dari RT, dari Bunga Sakura, Posyandu, dibawa saya ke rumah sakit. Dia vonisnya Januari sampai ini. Jadi kalau sekarang ini apa Bu? Ada minum konsumsi obat atau gimana? Daun sirsak, Tapi dari kedokteran nggak ada gitu. dari Gamat Gol ada Tapi kayak. kalau sudah besar gini nggak ada periksa. Nggak ada. Nggak ada ke dokter yang Kenapa datang. nggak bawa diperiksa? Takut Enggak lama. kalau diperiksa diamputasi. Nggak mau. Kalau jalan-jalan satu-satunya dokter tadi. Saya nggak mau.
harapan saya sih sembuh, lansia sekarang kan biar bisa melihara anak, sekolahkan anak lagi, pelajarin anak. kadang-kadang jatuh kecapean Penghasilan sehari-hari gimana? Kalau bapaknya penghasilannya ya dari penggali kubur, nanti ada job main dangdut, bapaknya kan pemain suling. Tapi selama PPKM ini kan Nggak ada juga beli. penyanyi dangdut kan nggak boleh. ya bisa dapatnya tertabung lagi dengan putaran Apalagi ini sakit. Ini kan ada Pak Haji nih. Harapan besar apa Bu? Dari Pak Haji. Ini kan ada Pak Haji. Apa sih yang Mas sampaikan? Terima kasih banyak kan Pak Haji. Semoga dengan beliau datang bisa nyentuhan lagi ringan tangan juga Ya, semoga Bu ya. Dari kita dengan Pak ada Haji. jalan untuk kesembuhan saya. ya disuruh apa aja. Selain melihat kondisi dari Ibu Bahria, Pak Haji juga membawakan beberapa obat-obatan seperti obat herbal untuk kesembuhannya. Dan tak lupa, tentunya Pak Haji juga memberi sembako dong, serta santunan untuk digunakan beliau di kesehari-hariannya. Kita yakin ini hanya perantara semua obat. Jadi ini nanti ibu minumnya satu ini, satu sendok ini bu, ini masih utuh. Jadi ibu nanti satu sendok ini satu saset, ini susu kambing 3, siang 1 kali minum 3, malam 1 kali 3. Habis nanti saya kirim lagi ke sini ya. Saya utamakan prioritaskan ibu nanti. Ini cukup sobat. Nah sahabat, yuk kita doakan untuk kesembuhan Ibu Bahria. Semoga penyakit Ibu Bahria ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan umur panjang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mendapat berita bahwa di daerah pemakaman itu ada ibu-ibu yang kena kanker kakinya yang mau diamputasi. Nah ternyata sangat memprihatinkan dan keadaannya kakinya memang sudah segitu parahnya. Ya. Apa sih Pak Haji yang awal pada saat Pak Haji itu tadi masuk, yang Pak Haji pikirin apa Pak Haji? Saya kira tadi seperti kaki bengkak biasa aja karena mungkin kaki yang biasa karena bilang orang kan bengkak karena ternyata setelah saya masuk segitu besarnya kakinya, sebenarnya itu kankernya sudah merembet ke kakinya dan sangat memprihatinkan. Saya sampai kaget, makanya saya tadi kenapa saya tegur pegawai kubur di situ untuk temannya, kenapa itu sudah bertahun-tahun, kenapa baru sekarang beliau ternyata dia tidak enak. Karena inilah saya bilang, ini karena Allah bukan karena siapa-siapa. Ini yang diperintahkan Allah mereka untuk berbicara kepada saya. Alhamdulillah saya bisa lihat seperti itu karena orangnya tersembunyi, tidak mau dipublikasikan karena sakitnya itu. Alhamdulillah ada rezeki sedikit dan obat-obatan herbal yang saya berikan tadi itu mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau seperti itu. Terkait dengan kebutuhan untuk ini itu kalau menurut Pak Haji memang tidak ada jalan atau memang ada jalan lain Pak Haji selain amputasi Pak Haji? Sebenarnya itu ada jalan, tergantung kita keyakinan kepada Allah dan dengan keyakinan bahwa dengan obat yang kita minum ini akan bisa menyembuhkan, pasti akan sembuh. Jadi seperti itu. Jadi keyakinan itu hanya kepada Allah dan hanya obat itu hanya perantara seperti itu. Nah, Pak Haji ini bakal Pak Haji prioritaskan ini atau gimana? Insya Allah itu akan saya prioritaskan karena itu juga pegawai penggali kubur di makam almarhum ibu saya. Jadi itu akan saya prioritaskan untuk penyembuhannya dia dan saya akan saya pantau terus dan saya akan kasih herbal terus untuk supaya cepat sembuh seperti itu. Apa sih yang buat Pak Haji ini selalu perhatian terhadap keluarga yang kurang mampu atau lebih mengalami penyakit Pak Haji? Inilah karena keadaan-keadaan seperti ini, keadaan COVID seperti ini, mereka sangat memerlukan uluran tangan bagi orang-orang yang mampu. Dan alhamdulillah saya diberi Allah rezeki yang berlebih dan insya Allah saya akan berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu karena saya merasakan gimana menderitanya orang tidak mempunyai biaya untuk berobat. Gimana saya dulu waktu masih kecil ibu saya cari utangan ke sana ke sini untuk memberi obat saya supaya cepat sembuh. Ternyata
tidak ada yang peduli kepada keluarga saya karena waktu itu saya sangat miskin. Jadi inilah saya tidak mau terjadi kepada orang-orang yang di sekeliling saya dan kepada orang-orang yang sudah pernah saya tolong. Insya Allah apa yang penting benar-benar mereka memerlukan dan mereka benar-benar perlu ditolong, bukan rekayasa supaya Pak mendapat bantuan dari saya, seperti itu. Kenapa terjun sendiri dan saya akan lihat sendiri ternyata benar keadaan orang-orang yang kanker apa. Nah, ada kelebihan saya bisa beli herbal, insya Allah saya akan berikan kepada beliau, seperti itu. Saya hanya memberi himbauan kepada saudara-saudara saya dan teman-teman saya yang tertimpa penyakit kanker, semua yang termasuk penyakit ganas, jangan bersedih dan berkecil hati karena Allah sangat sayang kepada kalian. Jadi jangan berkecil hati dikasih penyakit, ngeluh, beristighfar dan berselawatlah kepada Nabi dan berzikir atas nama Allah. Yakin dan saya yakin akan indah pada akhirnya, seperti itu. Nanti ya. Itu jadi tidak usah takut, itu adalah sangat mulia. Jadi kita kenapa kita harus takut apa yang diberi penyakit kepada Allah? Allah itu sangat sayang. Jadi sudah janji Allah, siapa yang diberi penyakit Allah akan dosa-dosanya akan diampuni. Jadi seperti itu, jangan berkecil hati, ya Allah kenapa aku dikasih itu. Lebih bersyukurlah kalian bahwa dengan seperti itu dosa-dosa yang kita punya dulu, dosa-dosa yang kita perbuat dulu, insya Allah akan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Usai bertemu langsung, Pak Haji pun memutuskan untuk berpamitan. Dan insya Allah Pak Haji akan selalu memperhatikan kondisi Ibu Baharia ini, guys. Luar biasa ya Pak Haji Sasa. Nah sahabat, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang senantiasa dilakukan oleh Pak Haji yang luar biasa ini menjadi contoh untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Pokoknya nanti saya siapkan semua, nanti semua tak kasihkan, tak siapin keperluan Ibu untuk berapa bulan nanti. Oke? Ya. Monggo. Makasih. Makasih Bu ya. Ya. Ya, semangat Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, tonton, dan sebarkan kebaikan ini biar makin banyak orang-orang baik yang terus berjuang menyebarkan kebaikan di negeri ini. Subscribe jangan lupa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.